Sahabat tani, tanah adalah tempat hidup bagi tanaman. Tanah juga adalah tempat kita buat berpijak. Dan di dalam tanah terkandung banyak sumber daya organik dan juga anorganik. Tetapi tahukah Anda, tanah juga memiliki lapisan-lapisan di mana masing-masing lapisan memiliki karakter yang berbeda-beda. Dan lapisan ini di dalam ilmu tanah disebut juga dengan horizon. Dan pada video kali ini bersama saya Rizali Ansar dari channel Penyuluh Pertanian Lapangan bakal menjelaskan tentang horizon atau lapisan tanah. Jadi pastikan Anda tonton sampai habis, insya Allah bermanfaat. Mari kita intro terlebih dahulu. BIM! Dan buat Anda yang sudah klik tombol jempolnya dan share video ini, mudah-mudahan ilmunya jadi makin berkah dan rezekinya jadi tambah banyak lagi, amin. Sahabat tani, di dalam tanah terdapat material organik dan juga anorganik. Dan kedua material ini ternyata tersusun di dalam tanah berdasarkan lapisan-lapisan dan dapat kita temukan pada kedalaman tertentu. Dan lapisan inilah yang disebut dengan horizon tanah. Dan horizon tanah sendiri dibagi mulai dari horizon O, kemudian horizon A, kemudian B, kemudian C, dan juga D atau R. Dimulai dari horizon pertama yaitu horizon O, dan horizon ini kedalamannya hanya sekitar 20 cm aja. Nah, setiap hari daun-daun tanaman itu jatuh dan lama-kelamaan bakal menumpuk yang kemudian bakalan lapuk dan berubah menjadi tanah. Kemudian makhluk hidup lainnya misalnya kemudian mati gitu ya sahabat tani, dan kemudian terurai pada lapisan tanah bagian atas. Maka lapisan tanah inilah yang paling subur karena mengandung humus yang paling tinggi serta keberadaan mikroorganisme yang luar biasa. Sekarang coba simak pada tayangan berikut ini. Nah, ini adalah sampel tanah bagian atas yang saya ambil di bawah sebuah pohon. Dan mari kita amati bersama bagaimana kondisi dari mikroorganismenya. Nah, gimana? Banyak kan mikroorganismenya? Nah, jadi inilah keistimewaan dari horizon O. Dan horizon O sendiri juga terbagi menjadi dua lapisan, yaitu lapisan pertama adalah material organik yang belum mengalami pelapukan, dan lapisan kedua berisikan material organik yang sudah mengalami pelapukan atau disebut juga dengan humus gitu ya sahabat tani. Selanjutnya horizon yang kedua yaitu horizon A, dan horizon ini kedalamannya hingga beberapa puluh sentimeter, dan biasanya lapisan ini tuh disebut dengan istilah topsoil. Horizon A merupakan lapisan tanah yang terbentuk dari akumulasi bahan organik yang sudah bercampur dengan mineral. Dan horizon A ini juga tempat bagi perakaran tanaman kita tuh berkembang. Dan dari tingkat kesuburannya, tanah pada lapisan horizon A ini masih memiliki tingkat kesuburan yang baik. Selanjutnya yang ketiga yaitu horizon B, dan horizon ini kedalamannya hingga beberapa meter di dalam tanah. Dan horizon B ini merupakan lapisan tanah yang juga disebut dengan istilah subsoil. Pada lapisan ini terakumulasilah hasil pencucian bahan-bahan mineral seperti pasir dan juga liat dari horizon yang ada di atasnya. Dan pada horizon ini juga terdapat akumulasi unsur seperti besi dan juga aluminium serta unsur-unsur lainnya. Artinya semakin ke bawah maka kesuburan tanah menjadi semakin berkurang dan teksturnya pun juga lebih keras karena kurangnya bahan organik dan juga kurangnya keberadaan dari mikroorganisme.
Kemudian horizon yang keempat yaitu horizon C dan merupakan lapisan tanah yang bahan penyusunnya tuh masih berupa batuan keras dan belum terjadi perubahan, baik perubahan fisik dan juga perubahan kimia. Dan secara kedalaman, lapisan ini memiliki kedalaman beberapa meter sampai beberapa puluh meter. Dan pada lapisan ini juga sudah gak bisa lagi loh ditembus sama akar-akar tanaman karena sifatnya yang masih berbentuk batuan padat dan juga mengandung bahan organik yang sangat-sangat sedikit. Sedangkan horizon yang paling bawah yaitu horizon D atau horizon R itu merupakan horizon dengan kedalaman puluhan sampai ratusan meter loh ya sahabat tani. Dan pada horizon ini terdapat batuan induk yang letaknya tuh paling dalam dan udah gak ada lagi sama sekali aktivitas organik, yang ada cuman aktivitas pertambangan gitu ya sahabat tani, ya enggak? Maka biar lebih memahami lagi, mari kita bahas lebih detail tentang horizon yang masih berhubungan dengan tanaman, yaitu horizon yang paling atas. Dan tolong jawab pertanyaan saya berikut ini. Misal ini tanah gitu ya sahabat tani, kemudian sampingnya digali, kemudian ditumpuk gitu kan, kemudian gali lagi, tumpuk lagi gitu ya sahabat tani, maka bakal jadi apa? Bedengan gitu ya sahabat tani. Dan artinya bedengan adalah tumpukan dari lapisan tanah bagian atas gitu ya sahabat tani, bener nggak? Dan itulah salah satu manfaat luar biasanya dibuatnya bedengan gitu ya sahabat tani. Tetapi mungkin Anda pernah ngerasa kenapa sih waktu dulu pertama kali buka lahan gitu kan, ketika ditanamin kok bisa subur gitu kan, tapi sekarang kok berangsur enggak gitu kan, kok bisa kenapa ya nggak sahabat tani? Nah jawabannya adalah dulu ketika pertama kali kita buka lahan waktu masih hutan gitu ya sahabat tani, maka lapisan dari horizon O itu masih ada dan juga masih tebal gitu ya sahabat tani. Dan lama kelamaan karena terus saja kita manfaatkan tanpa adanya pengelolaan yang baik, maka lama kelamaan lapisan tersebut bakalan habis gitu ya sahabat tani. Dan berbeda dengan hutan di mana terus saja terjadi yang namanya daur ulang material organik. Nah setiap hari misalnya daun-daun pohon tersebut jatuh gitu ya sahabat tani dan membuat lagi lapisan O paling atas. Dan setiap hari juga mikroorganisme bekerja buat melapukkan bahan organik ini sehingga menjadi lapisan yang masih kaya akan unsur hara. Dan begitu aja terus terjadi siklusnya gitu ya sahabat tani. Daun jatuh kemudian dirombak lagi oleh mikroorganisme, jatuh lagi dirombak lagi gitu ya sahabat tani. Makanya terbentuklah lapisan yang subur dan itu terjadi secara terus-menerus. Lalu mungkin sampai di sini ada yang bakal bertanya gitu kan, supaya bisa mengembalikan lagi keberagaman dari mikroorganisme, maka apakah kita harus menambahkan secara rutin dari mikroorganisme itu? Nah, maka simpelnya gini deh ya sahabat tani, anggaplah misal ada dua buah negara misalnya perang gitu ya sahabat tani, misalnya gitu ya sahabat tani ya kan. Nah, negara A dan juga negara B perang gitu ya sahabat tani. Jadi pasti itu tuh dimulai dari menguasai atau menaklukkan dari satu wilayah tersebut, dan nggak langsung simsalabim bisa semua, nggak gitu ya sahabat tani. Kemudian setelah takluk satu wilayah, kemudian bergerak maju dan lama kelamaan sampai pada inti wilayah gitu ya sahabat tani, dan pada akhirnya sampai menguasai dari negara tersebut ya kan. Nah itulah yang disebut dengan proses dominasi gitu ya sahabat tani. Nah begitu juga dengan proses dominasi dari mikroorganisme. Nah jadi kita memberikan mikroorganisme dan juga bahan organik di dalam tanah, kemudian secara bertahap mikroorganisme bakal bergerak buat mendominasi dari areal yang lebih dekat gitu loh. Kemudian lama kelamaan sampailah pada dominasi dari keseluruhan dari areal tersebut. Dan karena proses dominasi ini butuh waktu, artinya menurut Anda coba dijawab, pemberian kompos dan juga mikroorganisme itu lebih idealnya pada saat pengolahan tanah kah atau setelah panen gitu ya sahabat tani, menurut Anda gimana? Ayo
Nah, sebaiknya dilakukan setelah panen gitu ya sahabat tani, sehingga kompos dan juga mikroorganisme yang kita tambahkan itu memiliki cukup waktu untuk dapat diuraikan dan juga mikroorganismenya dapat mendominasi dari areal tersebut. Dan buat Anda yang bertanya kalau diberikannya misal pada saat olah tanah atau gimana Pak, berarti telat ya? Ya sebenarnya enggak juga gitu ya sahabat tani, asal kita bisa memberikan jeda waktu terlebih dahulu sebelum kita melakukan penanaman. Maka coba deh bandingin nanti gitu ya sahabat tani, antara pakai metode yang seperti ini mana kira-kira yang lebih bagus gitu ya sahabat tani, karena kami sendiri udah membuktikan dari tanaman kami sama teman-teman di sini gitu ya sahabat tani. Dan buat Anda yang punya tanaman pade, maka setelah dipanen kemudian dirontok, maka jeraminya itu jangan dibuang tapi kembalikan lagi pada lahan pertanian. Maka jerami itulah yang nanti bakal dirombak oleh mikroorganisme menjadi bahan yang bermanfaat dan juga horizon O yang bagus buat tanah pertanian. Buat Anda yang punya tanaman kacang panjang misalnya yang udah nggak produktif gitu ya sahabat tani, kemudian tebas aja, kemudian taruh aja pada lahan pertanian. Dan buat Anda yang punya tanaman jagung misalnya, coba deh gitu ya sahabat tani kerja sama yang punya ternak, misalnya batang jagungnya kasih ke mereka, kemudian kotoran ternak tersebut dikasihkan buat kita gitu ya sahabat tani. Maka dengan pola seperti ini maka kita bakal terus memelihara dari horizon O yang bakal terus menjadi kesuburan luar biasa buat tanaman kita hingga sampai ke masa yang akan datang gitu ya sahabat tani. Nah, itu dulu ya penjelasan kita seputar horizon tanah, mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan klik tombol jempolnya jika Anda sukai video ini dan bagikan kepada teman-temannya, mudah-mudahan manfaatnya lebih besar lagi. Dan insya Allah kita bakal ketemu lagi pada video lainnya di channel Penyuluh Pertanian Lapangan. Dan di samping sini ada 2 video yang saya rekomendasikan untuk Anda pelajari. Insya Allah bakal semakin membuat keilmuan Anda tambah banyak lagi. Terima kasih. Saya Rizal Ansar. Saya akhiri dulu ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.